Upaya pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 kembali dilakukan hampir 1 dekade setelah pesawat itu menghilang secara misterius. Pemerintah Malaysia kembali membuka harapan untuk melacak bangkai pesawat yang membawa 239 orang pada 2014 silam itu dengan menggandeng perusahaan robotika kelautan asal Amerika Serikat. Perusahaan robotika kelautan Ocean Infinity yang berbasis di Austin, Texas itu telah memulai misi pencarian pada Selasa 30 Desember 2025. Pencarian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan khusus dengan pemerintah Malaysia menggunakan skema tidak ditemukan, tidak dibayar. Jika Ocean Infinity berhasil menemukan lokasi bangkai MH370, perusahaan tersebut berhak memperoleh imbalan sebesar 70 juta dolar AS atau setara sekitar 1,1 triliun rupiah. Misi pencarian MH370 ini dirancang berlangsung selama 55 hari secara bertahap. Operasi difokuskan untuk melacak bangkai pesawat Malaysia Airlines Flight 370 yang menghilang pada 8 Maret 2014 lalu. Kesepakatan pencarian itu diumumkan oleh Kementerian Transportasi Malaysia pada awal Desember lalu. Dalam operasi ini, Ocean Infinity akan mengerahkan kendaraan bawah laut miliknya sendiri, termasuk drone laut yang dikendalikan dari jarak jauh, serta teknologi pemindaian beresolusi tinggi. Namun pemerintah Malaysia menentukan batas aktivitas pencarian hanya diizinkan berlangsung selama 55 hari. Adapun area yang dipindai berada di dasar Samudra Hindia dengan luas sekitar 6.000 mil persegi yang selama ini diyakini sebagai lokasi paling potensial jatuhnya pesawat. Malaysia Airlines MH370 menghilang dari radar lalu lintas udara pada 8 Maret 2014, tak lama setelah lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Pesawat jenis Boeing 77 tersebut membawa 239 penumpang dan awak yang dijadwalkan tiba di Beijing pada hari yang sama. Sekitar 2/3 penumpang merupakan warga negara Cina, sementara sisanya berasal dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara lainnya. Hilangnya pesawat yang secara tiba-tiba itu pun lantas mengejutkan dunia. Hingga kini, hilangnya MH370 masih menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar yang belum terpecahkan. Tidak ada panggilan darurat yang dikirimkan oleh pilot, dan transponder pesawat berhenti memancarkan sinyal tak lama setelah keberangkatan dari Kuala Lumpur. Data satelit menunjukkan pesawat berbelok dari jalur penerbangan semula dan bergerak ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Berdasarkan analisis tersebut, para pejabat meyakini MH370 jatuh di wilayah laut lepas tersebut. Awalnya, pencarian sempat dilakukan secara masif, namun dihentikan setelah 22 hari akibat kondisi cuaca ekstrim. Seluruh penumpang dan awak kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah puing yang diduga berasal dari MH370 sempat ditemukan terdampar di pulau-pulau Samudra Hindia dan di sepanjang pantai Afrika. Namun hingga kini tidak pernah ditemukan jasad manusia maupun bagian utama badan pesawat yang dapat memastikan lokasi jatuhnya MH370. Pada 2014 silam, Australia, Malaysia, dan China meluncurkan operasi pencarian bawah laut bersama. Operasi tersebut menjadi pencarian pesawat terbesar dan termahal dalam sejarah, dengan area mencapai 46 mil persegi di Samudra Hindia bagian selatan. Pencarian bersama itu berakhir pada 2017 tanpa hasil signifikan. Ocean Infinity kemudian mengambil alih pencarian selama 3 bulan pada 2018 dengan skema yang sama, yakni tidak ditemukan, tidak dibayar. Namun pencarian saat itu juga belum membuahkan hasil.
Skema yang sama kembali diterapkan pada misi pencarian terbaru ini. Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan mengeluarkan biaya apapun jika bangkai pesawat tidak ditemukan. Sementara itu, keluarga korban MH370 terus berjuang menuntut keadilan melalui jalur hukum. Sejumlah gugatan terhadap Malaysia Airlines masih berlangsung hingga saat ini. Awal Desember lalu, sebuah pengadilan di Beijing memerintahkan pemberian kompensasi kepada 8 keluarga korban asal Cina. Putusan tersebut dipandang sebagai kemenangan besar setelah bertahun-tahun proses hukum yang berjalan tanpa kepastian. Pencarian terbaru ini pun kembali membangkitkan harapan bagi ratusan keluarga korban yang telah menunggu hampir 1 dekade.